minat dan bakat olahraga pada anak itu ada strategi dan tahap identifikasi yang bisa dilakukan. Jadi untuk strateginya itu yang pertama adalah kita menganalisis fisik dan mental anak secara lengkap. Nah, selanjutnya kita melakukan seleksi khusus. Seleksi khusus berdasarkan cabang olahraga mungkin yang bisa diminati oleh anak tersebut. Nah, selain melakukan seleksi secara khusus itu, kita juga melakukan seleksi secara tes antropometri, kemampuan gerak, dan perkembangan fisik yang sesuai dengan usia anak tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kita mengevaluasi berdasarkan data yang komprehensif. Nah, itu tadi adalah strategi untuk mendeteksi minat dan bakat anak. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap identifikasi bakat anak, yaitu dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama adalah prapubertas, yaitu usia 3-10 tahun, yang mana pada tahap ini kita melakukan identifikasi dari segi kesehatannya, perkembangan fisik, dan mendeteksi adanya gangguan kesehatan atau kelainan pada tubuh anak tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah tahap 2. Tahap 2 ini kita lakukan selama atau sesudah masa pubertas anak, yang mana kita di situ melakukan apa yang kita ukur itu adalah dinamika parameter biometrik dan fungsional dari anak tersebut. Nah, untuk tahap 3 itu adalah tahap lanjutan. Itu adalah yang kita ukur ada dari segi kesehatan, adaptasi psikologinya, ada sudah siapkah anak untuk bertarung atau beradu kemampuan, bersaing secara serius. Jadi seperti sudah siapkah anak untuk mengikuti suatu perlombaan, suatu turnamen, suatu kejuaraan, dan kemampuan untuk kontrol stresnya. Nah, itu tadi adalah tahap-tahap identifikasi minat dan bakat anak. Nah, selain strategi dan identifikasi tahap dan untuk mengetahui minat dan bakat anak sendiri itu, kita juga melakukan tes-tes, yang mana tes yang bisa dilakukan itu ada tes identifikasi, tes keolahragaan, dan tes kesehatan jasmani, kesegaran jasmani. Nah, untuk tes identifikasi sendiri itu ada beberapa tesnya, yaitu untuk pengukuran berat badan, tinggi badan, tinggi duduk, rentang lengan, lempar tangkap bola basket, terus lompat tegak, lari bola balik, lari 40 meter, mungkin itu bisa dalam bentuk seperti lari sprint. Nah, yang terakhir adalah tes multi tahap. Nah, itu tadi adalah tes-tes identifikasi yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi minat dan bakat anak. Nah, yang selanjutnya adalah tes olahraga, yang mana tes olahraga ini dibagi menjadi 5, yaitu tes antropometri, tes kardiovaskular, tes kebugaran jasmani, tes kemampuan gerak umum, dan tes motor educability. Nah, untuk tes kardiovaskular itu kita bisa dengan menggunakan treadmill, yaitu kita mengetes untuk kemampuan kardiovaskular kita, tes kardiovaskular anak yang akan kita seleksi minat dan bakatnya. Dan untuk tes kemampuan gerak umum itu adalah tes-tes yang melibatkan unsur gerak melompat, memanjat, dan melempar. Nah, di sini contohnya itu adalah softball throw dan standing broad jump, yang mana softball throw itu nanti kita untuk mengetes daya lempar pada anak,
Yang selanjutnya itu tes motor educability. Nah, tes motor educability ini adalah tes yang dilakukan untuk melihat kemampuan anak dalam menerima tantangan yang baru. Jadi ketika anak menerima tantangan yang baru, apakah anak itu mudah untuk menerima atau anak itu kesulitan untuk menerima. Nah, itu tadi tes-tes yang dapat dilakukan untuk mendeteksi minat dan bakat anak dari tes keolahragaan. Nah, ini yang selanjutnya adalah tes pengukuran kesehatan atau kesegaran jasmani, yang mana dalam tes ini ada 3 unsur yang dinilai, yaitu anatomi, fisiologi, dan psikologi. Yang mana unsur-unsur yang dinilai ini adalah kekuatan, daya ledak atau power, daya tahan otot, daya tahan kardio, dan kecepatan dan kelentukan. Nah, selain itu juga mungkin bisa kita cek untuk kelincahan. Nah, untuk tes-tesnya, contoh-contoh tes-tesnya itu sendiri adalah untuk tes kekuatan itu kita bisa ukur dengan MMT, tes MMT, atau kita ukur dengan angkat barbel, berapa kali dia bisa mengangkat barbel. Nah, terus untuk kelincahan itu kita bisa menggunakan T-test atau shuttle run test. Yang ketiga itu untuk daya tahan kardio, kita bisa menggunakan tes Harvard step up test. Untuk daya tahan ototnya kita bisa menggunakan sit up. Dan untuk kelentukan atau fleksibilitas kita bisa menggunakan sit and reach test atau sitting rising test. Yang keenam itu kecepatan. Kecepatan itu kita bisa menggunakan tes sprint sejauh 50 meter. Dan untuk yang terakhir itu adalah power atau daya ledak, kita bisa menggunakan sarget jump atau meloncat vertikal. Nah, itu tadi adalah strategi tahap identifikasi dan beberapa tes yang bisa dilakukan untuk mendeteksi minat dan bakat anak dalam olahraga. Nah, sekian dari aku. Bila ada kurang dan lebihnya, aku mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.